Halo, jumpa lagi di YouTube channel The Consulting ID. Nah, kali ini bareng dengan saya Putra akan membahas satu topik penting yang wajib diketahui oleh teman-teman di luar sana ataupun business owner ya terutama. Nah, sebelum lanjut ke materi, nah teman-teman di sana yang masih belum subscribe channel kita, silakan di subscribe dulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap dapat info terbaru dari YouTube channel ini. Dan juga apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa diisi di kolom komentar, nanti akan kita jawab satu persatu, dan juga mungkin kalau ada pertanyaan yang menarik akan kita buatkan videonya. Nah, kita masuk ke materi. Nah, materi apa sih yang akan kita bawakan, yang akan saya bawakan di kesempatan kali ini? Nah, materi yang akan saya bawakan adalah seputar rasio yang ada di neraca. Apa itu? Ya, rasio yang akan kita pelajari sekarang adalah solvability ratio, yaitu bagaimana sih cara mengukur solvability perusahaan. Nah, kita wajib tahu dulu pengertiannya rasio solvabilitas atau leverage ratio ini. Nah, rasio ini itu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban, dari kewajiban jangka pendek atau jangka panjangnya, dengan total aset yang dimiliki ataupun total kekayaan yang dimiliki perusahaan apabila perusahaan itu nanti bakalan dilikuidasi. Rasio solvabilitas ini membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap aset atau ekuitasnya. Rasio ini memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor ataupun pemberi utang. Jika aset perusahaan ini lebih banyak dimiliki oleh pemegang saham, maka perusahaan tersebut kurang leverage. Nah, jika kreditur ataupun pemberi utang ini biasanya bank ini yang secara dominan, maka perusahaan itu akan memiliki leverage yang sangat tinggi. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan telah dulu makna solvabilitas ini sendiri. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya, menggunakan semua aset sebagai jaminan utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Solvabilitas perusahaan merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Kemampuan ini nantinya akan memengaruhi laporan keuangan. Tentunya kan masuk di neraca ya kita. Nah, di rasio solvabilitas ini terdapat 3 rasio, yaitu yang pertama debt to equity ratio, kemudian debt ratio, dan time interest earned ratio. Mari kita ulas masing-masing jenis rumusnya. Yang pertama, debt to equity ratio ini adalah rasio utang terhadap ekuitas. Jadi rasio ini kita membandingkan hutang yang kita miliki jangka pendek sama jangka panjang ini dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Utang tidak boleh lebih besar dari modal. Supaya apa? Supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin dikit. Jadi kita untuk memenuhi asetnya kita yang di perusahaan itu lebih banyak dari modal, bukan dari hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu secara perhitungan harusnya seperti itu. Nah, di rasio ini itu memperlihatkan bahwa dana pinjaman yang segera jatuh tempo oleh perusahaan dalam jangka dekat itu hanya ditagih dari ekuitas. Mampu nggak sih kira-kira misal dilikuidasi, ditutupin dengan ekuitas, itu masih cukup nggak tanpa mengorbankan aset-aset lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin kecil rasio ini berarti kondisi perusahaan bakalan semakin baik. Karena apa? Modal untuk menjamin hutang itu sudah tertutup ataupun cukup besar. Jadi tanpa mengorbankan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya adalah untuk DER ataupun debt to equity ratio adalah total utang dibandingkan dengan ekuitas ataupun modal itu sendiri. Berarti total hutang dibagi ekuitas dikalikan 100.
Jadi kalau bisa sih apabila memiliki hutang jangka pendek atau jangka panjang, misal kita punya 100 juta hutang ataupun kewajiban, paling enggak ekuitas juga agar tidak mengganggu aktiva ataupun aset yang kita miliki juga senilai 100 juta juga. Nah, yang nomor 2 ada debt ratio ataupun rasio hutang. Nah, rasio hutang ini untuk melihat kewajiban kita ataupun hutang kita itu kalau dibayar ataupun dipenuhi, misal ada dilikuidasi, perusahaan mungkin bisa bangkrut, dilikuidasi, kemudian ada tagihan-tagihan hutang yang masih tersisa, itu bisa nggak sih ditutup ataupun dibayar oleh aset yang kita miliki, mulai dari kas, aset lancar, sampai aset tetap. Nah, rasio ini juga biasanya itu untuk memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk bisa mendapatkan pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kan nggak mungkin para kreditur itu ngasih hutang dengan cuma-cuma, tentunya pasti ada yang namanya jaminan. Nah, dengan besarnya aset ataupun aktiva yang kita miliki, dengan melihat dari rasio ini, pasti perusahaan ataupun orang yang kreditur itu bisa dengan mudah untuk meminjamkan dananya kepada kita sebagai perusahaan yang membutuhkan suntikan dana. Nah, besaran rasio ini paling nggak juga sama 1:1. Jadi walaupun harusnya lebih bagus yang tadi ya, cukup dibandingkan dengan ekuitas hutang total sudah terpenuhi, tapi biasanya itu cukup berat, mestinya tetap menyentuh ataupun membutuhkan aset-aset untuk dilakukan likuidasi. Nah, kalau di rasio solvabilitas yang total debt ratio ini, total hutang ini terhadap aset, paling nggak juga 1:1. Jadi total hutang yang kita miliki juga bisa tertutupi dengan semua aset yang kita miliki. Kalau secara rumus rasio hutang ini adalah total hutang dibanding dengan total aset dikalikan 100. Jadi perbandingan ataupun angka bagus itu 1:1 untuk di sini. Jadi satu kewajiban dibanding ataupun bisa dilunasi dengan satu aktiva. Kemudian yang nomor 3, time interest earn ratio. Rasio ini juga disebut dengan interest coverage ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Jadi rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dengan bunga terhadap biaya bunga yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi sebelum pajak kita bandingkan, kita punya beban bunga itu berapa sih? Ke depan masih bisa tertutupi nggak ya dengan laba ataupun pemasukan yang kita miliki? Nah, untuk secara rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga ditambah laba sebelum pajak ditambah bunga dibandingkan beban bunga yang dimiliki oleh perusahaan dikalikan 100%. Nah, dari sini kita akan melihat seberapa mampu perusahaan untuk menutup bunga-bunga yang ada di masa depan ke atas kewajiban yang kita miliki. Nah, apa aja sih kegunaan dari rasio solvabilitas? Ada beberapa manfaat perusahaan memakai rasio solvabilitas. Salah satunya, rasio ini akan mempermudah pihak manajemen dan investor untuk memahami tingkat resiko struktur modal pada perusahaan melalui catatan atas laporan keuangan. Jadi dengan melihat ini investor bakalan tahu, oh kalau misal ada apa-apa bangkrut, nyentuh ke modalku nggak ya, aku kepotong nggak ya untuk modal. Nah, seperti itu. Selain itu masih ada manfaat lain, yaitu untuk menganalisis posisi perusahaan jika dilihat dari kewajiban hutangnya. Jadi kalau dilihat dari hutangnya ini perusahaan masih oke nggak sih? Gitu. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang-utang dengan bunga-bunganya. Jadi perusahaan masih mampu nggak? Tadi kan rumusnya aset dibandingkan kewajiban, dan juga ada yang terakhir dengan bunganya. Nah, dari aset tadi masih bisa nggak nyukupin hutang-hutang dan bunganya tadi untuk meninjau keseimbangan nilai aktiva terhadap modal perusahaan. Jadi kalau dilihat dari rumusnya tadi ada yang total dengan aset, ada yang dengan ekuitas. Nah, dari kedua hasil ini mana yang lebih bagus? Jadi kalau
pun berarti lebih bagus yang ekuitas, berarti tanpa menyentuh aktiva yang lain dengan modal aja udah cukup, berarti kita bisa mendiriin perusahaan baru lagi. Kemudian untuk mengetahui berapa banyak sih aset perusahaan yang disokong oleh hutang, jadi dengan banyaknya aset yang dimiliki perusahaan, oh ternyata perusahaan ini banyak aset itu ternyata bukan dari hutang tapi dari suntikan modal para investor. Untuk mengetahui berapa porsi modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, jadi biar tahu porsinya modal ini untuk hutang jangka panjang ini berapa persen sih. Nah, untuk mengetahui yang lain selain itu ada untuk mengetahui jumlah dana pinjaman yang akan segera ditagih ataupun jatuh tempo terhadap modal perusahaan. Jadi ya sama lah ya, berarti modal tadi bisa nggak nutupin, ataupun kalau misal dibagi dengan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan itu masih cukup nggak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan seputar tentang topik kali ini, bisa langsung diisi di kolom komentar, dan juga kalau ada pertanyaan lain juga bisa dituliskan langsung di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.